Ada hal yang kedua yang membuat saya jadi akhirnya memutuskan gitu, ya kan, meninggalkan perusahaan yang benar-benar saya suka ya. Itu ketika anak saya kecil, Darren. Itu waktu itu umur 14 tahun lah, masih SMP. Tiba-tiba bangunin saya, Mi, besok Darren mau perform. Wow. Jam berapa? Jam 4 ya. Tapi saya tahu lah itu basa-basi doang. Karena dia tahu bahwa papanya nggak pernah datang. Sama Nggak sekali. pernah? Hampir nggak pernah datang. Datang sekali tapi hampir nggak pernah datang. So, nggak paling pernah nemenin istri saya doang ambil rapot sekali. Iya. Tapi kebanyakan istri saya doang yang aktif. Jadi istilahnya kalau anak sekolah hari pertama nggak pernah diantar, rapot nggak pernah diambilin, parents meeting Sekali-sekali datang parents meeting enggak. Istri saya nggak mungkin lah. Natalan di sekolah juga nggak ada. Ya kadang-kadang datang loh kalau buat Natalan, tapi mungkin 30% lah, 20%. Ada perasaan bersalah nggak ketika? Nah itu dia. Ketika saya datang pada perasaan itu sih nggak ada sama sekali. Sebelum kejadian ini nggak ada perasaan bersalah? Nggak ada. Karena toh gue udah kasih duit gitu. Bukan itu. Karena otak saya kan fokus itu. Jadi saya anggap itu kerja nomor 1. Tentang mengasuh anak urusan istri Iya. gitu. Tanggung jawab istri. Oke. Ada dampak nggak waktu itu? Ada reaksi-reaksi kecil, reaksi kecil yang mungkin Banyak, bukan reaksi kecil. boleh cerita dikit nggak? Nomor 1, jadi saya nggak dekat sama anak-anak saya. Sama sekali. Jadi nggak tahu kehidupan mereka. Mereka Saya juga nggak nggak deket. kenal. Taunya adalah anak saya udah kayak staff saya atau karyawan saya atau tim saya aja. Oh. Ya kan? Atau kedua adalah saya cuma datang pagi ketemu dia, ya kan? Udah gitu pas malam dia udah tidur, udah jarang ketemu. Weekend kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Jadi jarang aja. Kalaupun saya pergi sama mereka, itu kayak as the part of the role aja. Responsibility. Formalitas Ya, bukan ada perasaan yang beda. Beda. Jadi anak-anak juga nggak bisa peluk, nggak ada affection. Wow. saya masa kecil saya benar-benar, makanya itu saya bilang I was not a good dad. Daddy. Karena Pak Ishak juga fatherless ya, maksudnya figur Yes. ayah itu kosong dalam Saya hidup pun nggak Bapak. ada father, jadi saya benar-benar puluhan kayak tahun. hidup tanpa papa. Jadi saya nggak tahu role-nya papa tuh apa. iya, karena Itu benar-benar. nggak ngelihat teladannya dari papa sehingga nggak tahu bagaimana menjadi papa buat anak-anak Iya, ini. saya nggak punya papa. Waktu itu istri nggak pernah ribut masalah ini. Pasti ada lah, ya kan. Tapi ya biasanya balik lagi begitu lagi. Dan saya keras banget. Tak bisa dibantah. Iya, top. Ya kan? Terus kembali ke waktu Darren mau Akhirnya perform. akhirnya besoknya saya datang. Oh. Saya datang, bukan jam 4 sore itu. Saya datang dan saya duduk mungkin di baris ketiga, baris keempat. Dekat lah. Saya bisa ngelihat. Dan ketika dia keluar, saya bilang, datang. Dia kagetnya minta ampun. Dan ya mungkin saya ngeliat banget dia berlinang air mata gitu loh. Ya kan? Wow. Buat saya mukul banget ya. Wow. So it was a breakthrough. Yes. Apa yang Bapak rasakan waktu melihat performance Darren hari itu? Ya saya ngeliat aja betapa ya kepukul banget gitu saya pada waktu itu. Dan akhirnya itu yang membuat saya jadi I have to move gitu loh, dengan segala konsekuensi. Ya. Karena tanpa terasa anak-anak itu gedenya cepat banget ya. Yes.